Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi inventory planning, di mana kita akan membahas tentang bagaimana cara kita merencanakan jumlah inventory kita. Inventory, seperti kita ketahui, adalah persediaan barang atau sering juga disebut sebagai stok, di mana inventory management fokus pada perencanaan dan pengendalian, baik dari finished good, ya, barang jadi, raw material, barang mentah, purchase part, work in progress, barang setengah jadi, dan juga retail item. Manajemen inventory digunakan untuk menentukan kapan dan berapa banyak memesan barang. Nah, ini yang akan kita bahas pada sesi ini, di mana memang penentuan kapan dan berapa banyak memesan barang ini harus mempertimbangkan adanya perbedaan capaian pada masing-masing bagian. Nah, perencanaan inventory sendiri terdiri atas dua bagian, ya, dua subbab. Jadi yang pertama adalah merencanakan jumlah material stok. Nah, metode yang digunakan untuk merencanakan jumlah material stok adalah min-max, jadi minimum maksimum. Kemudian yang kedua adalah merencanakan jumlah yang harus dipesan. Dua subbab ini nanti akan kita rangkum, ya, dan ini juga merupakan sebuah rangkaian di dalam kita menghitung berapa jumlah minimum stok, berapa jumlah maksimum stok. Kemudian yang kedua adalah berapa banyak yang harus dipesan. Nah, berapa banyak jumlah yang harus dipesan, ini ada dua metode. Yang pertama adalah fixed order quantity, di mana di dalam fixed order quantity model, ini adalah model di mana pesanan itu tetap, periodenya bisa berubah-ubah. Nah, sering fixed order quantity model ini disebut juga sebagai EOQ, ya, jadi Economic Order Quantity. Atau sering juga disebut sebagai model continuous, karena secara continuous, perencana dan pengendali inventory harus selalu memantau apakah jumlah stok yang ada di gudang itu sudah mencapai reorder point. Kalau sudah mencapai reorder point, baru kemudian dikeluarkanlah pesanan, ya, jadi dikeluarkanlah PR ke orang purchasing. Nah, sering juga disebut sebagai model perpetual, ya. Perpetual itu artinya juga sama, ya, dengan continuous, atau model key. Jadi key adalah quantity order. Yang kedua adalah model fixed order period. Jadi fixed order period ini merupakan model untuk memesan di mana periodenya tetap. Ya, periodenya tetap, key-nya atau jumlah pesanannya bisa berubah-ubah. Nah, fixed order period ini sering disebut sebagai model periodik atau model P. Nah, biasanya model EOQ ini dipakai untuk barang dalam klasifikasi A dan B, sementara model P ini biasanya untuk barang dalam kategori C, jadi barang yang tidak begitu kritikal, tidak begitu penting, ya, bagi perusahaan, dan juga dalam hal harga dia tidak terlalu tinggi. Itu biasanya memakai model P. Sementara kalau yang A, B itu biasanya memakai model Q, sehingga secara pengendalian memang harus dikendalikan secara kontinu, ya, secara kontinu setiap waktu dilihat apakah material itu menyusut. Kalau menyusut sampai pada jumlah menyusut atau berkurang maksudnya, ya, kalau sampai jumlah mencapai reorder point, nah baru kemudian dilakukan pemesanan, itu kalau model Q. Nah, untuk perencanaan material rutin atau stok, jadi yang pertama adalah bahwa rencana kebutuhan material itu dibuat oleh fungsi user atau pemakai atau pengguna berdasar pada rencana kerja, dengan tentu saja menetapkan jumlah dan kapan barang itu dibutuhkan, serta memperhitungkan faktor lead time atau lamanya proses pengadaan barang. Kebutuhan material yang tertuang di dalam rencana kebutuhan material itu dianalisis oleh pengelola material dengan memperhitungkan posisi persediaan, jadi berapa jumlah stok yang ada sekarang, pola pemakaian, ya, pola pemakaian rutin itu seperti apa, dan juga outstanding order, jadi pesanan yang sudah keluar atau pesanan yang sedang berjalan. Nah, fungsi user atau pemakai itu harus memberikan segala informasi mengenai rencana kerja beserta perubahan-perubahannya. Nah, kita lihat
Untuk pengendaliannya, jadi pengendalian persediaan di samping menggunakan metode min-max atau metode lain, ya, atau metode lainnya, jadi maka harus juga memperhatikan intensitas kegiatan atau program yang telah direncanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, bagaimana cara mereview stok? Pengelola material wajib melakukan review stok setiap saat. Nah, sehingga artinya bahwa pengelola material itu harus melihat berapa jumlah sisa yang ada di gudang. Kalau seperti tadi mencapai reorder point, maka apa? Maka harus segera dilakukan pemesanan. Sehingga pengelola material itu wajib melakukan review stok setiap saat untuk selalu menjaga persediaan pada tingkat yang optimal. Yang optimal itu yang seperti apa? Yaitu yang menunjukkan nilai dan item yang wajar. Jadi wajar itu artinya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit ya, sehingga sewajarnya diinvestasikan atau disimpan dalam persediaan secara ekonomis. Nah, di dalam menentukan material stok, jadi di dalam menentukan jumlah dan jenis yang harus dihitung, yang harus disediakan, maka beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Satu, jumlah yang diperlukan. Dua, pemakaian sebelumnya atau past consumption. Tiga, itu lead time. Empat, itu pesanan berjalan atau outstanding order. Lima, itu tentang juga perlu dipertimbangkan proyeksi ke depannya. Material untuk proyek atau keperluan khusus itu jangan digabung, tapi dipisah ya, jadi diperhitungkan secara khusus, jadi terpisah dari material persediaan, karena kalau proyek itu sifatnya kan dia tidak kontinu, sehingga dipisah ya, perhitungannya dipisah dari material persediaan. Kemudian yang ketiga, dalam menentukan jumlah dan jenis material persediaan yang akan dibeli, juga harus dicegah kemungkinan adanya surplus ya, apalagi adanya dead stock di masa yang akan datang. Sehingga tentu saja bahwa di dalam menentukan kebutuhan material itu juga harus selalu melakukan koordinasi ya dengan berbagai pihak ya, dengan usernya, dengan orang procurement-nya, dengan orang inventory, orang gudang, orang finance. Nah, di dalam penentuan material stok, jadi analisis persediaan dengan model inventory. Jadi pengendalian persediaan material itu menggunakan metode min-max atau minimum maksimum. Sehingga nanti kita akan membahas di belakang ya. Jadi bagaimana cara kita menentukan jumlah material di dalam gudang kita. Ya, material bisa raw material, tadi bisa purchase part ya yang ada di gudang kita. Nah, di mana untuk menentukan berapa minimum maksimum yang nanti akan kita hitung di belakang. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan berapa jumlah yang harus dipesan. Sehingga berapa jumlah yang harus dipesan itu menggunakan formula tadi bisa pakai EOQ, Economic Order Quantity ya, Economic Order Quantity, di mana model ini ya dipakai untuk menentukan berapa banyak dipesan dan kapan kita harus memesan. Nah, kecuali kalau beberapa jenis material yang diyakini pemakaiannya konstan atau stabil, nah kalau yang pemakaiannya konstan atau stabil, nah tentu saja ini kita nggak perlu pakai EOQ ya. Jadi kalau pemakaiannya konstan atau stabil, ini kita pakai model yang namanya fixed ordering formula. Jadi rumus pemesanan yang tetap atau periodenya yang tetap. Nah, di mana memang yang kedua ya, jadi untuk yang pemesanannya tetap, yang kedua ya, yang jumlahnya tetap itu biasanya tadi untuk barang-barang yang C ya, yang sifatnya kecil, yang sifatnya murah ya, yang consumable. Nah, itu barang-barang yang pemesanannya tidak harus memakai model EOQ. Baik, jadi untuk pemesanan yang sifatnya konstan, jadi konstan periodenya, itu sering kita sebut sebagai model P. Model P, jadi kalau kita lihat bahwa model P ini adalah model dengan sistem periode tetap, ya, jadi order dipesan pada interval tetap, jumlah order bervariasi, gitu ya, jadi key-nya bisa berubah-ubah, kemudian tidak dilakukan perhitungan stok secara kontinu, sehingga material itu tidak diawasi secara kontinu, sehingga dasar pengawasan material itu lebih pada kita melihat kalender saja. Kalau kita sudah tentukan misalnya periodenya itu 2 minggu, nah maka nanti setiap 2 minggu kita akan, setiap 2 minggu maka material itu akan datang, setiap 2 minggu material itu akan datang.
Nah, ini tentu bermanfaat ketika misalnya ya vendor datang secara rutin, misalnya vendor datang rutin setiap 2 minggu sekali misalnya. Nah, di dalam sistem P ini atau fixed period system, jadi kalau kita lihat dari modelnya bahwa sejumlah key dipesan pada periode tertentu atau P ya, berdasar pada kebutuhan kuantitas untuk memenuhi target inventory maksimum. Jadi misalnya kita punya material, kita sudah tentukan bahwa setiap 2 minggu misalnya vendor itu datang. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, kita lihat di sini, jadi di awal ya, awal kita punya sebanyak, ini adalah target maksimumnya, ini adalah inventory maksimumnya, ini inventory maksimumnya. Nah, kemudian penuh inventorinya, kemudian kita pakai. Nah, selama 2 minggu ya, selama 2 minggu, kemudian inventory itu tinggal tersisa sekian. Katakan misalnya maksimumnya 100, misalnya maksimum 100. Dalam waktu 2 minggu itu tersisa 80. Nah, sehingga nantinya pada saat vendor datang, nah vendor itu akan mengirim kita atau akan memenuhi inventory kita nanti sebanyak 100 lagi. Jadi Q2-nya nanti sebanyak 20. Nah, demikian juga selanjutnya ya. Jadi pada minggu berikutnya, pada 2 minggu berikutnya ini dipakai lagi, dipakai. Nah, kemudian ternyata ini habis ya sampai angka 10 misalnya. Nah, sampai angka 10 di sini sisanya. Nah, sehingga pada saat periode pengisian berikutnya, nah vendor nanti akan memberi kita ya sebanyak Q3 yaitu sebanyak 90. Nah, begitu seterusnya. Nah, dengan sistem P ini maka apa? Maka periodenya tetap tapi Q-nya bisa berubah-ubah. Nah, pada praktek kadang sistem ini itu juga bisa juga dipakai namanya two bin system. Jadi two bin system itu sistem dengan 2 bin ya. Jadi ini juga biasanya untuk barang-barang yang kategori C ya. Jadi barang-barang yang kecil-kecil ya, yang tidak begitu memiliki dampak signifikan terhadap operasional pada pabrik ya atau pada mesin. Nah, dengan two-bin system, jadi sistemnya juga sederhana ya. Jadi two-bin system itu kita punya 2 bin. Nah, kita punya 2 bin seperti ini. Nah, bin yang pertama, katakan misalnya kita tentukan isinya 100 ya misalnya. Nah, ini dipakai dulu. Jadi user kalau mengambil pada bin yang pertama. Nah, begitu bin yang pertama habis, nah maka kita akan replenish ya, kita akan minta, kita akan pesan ya, pesan untuk pemenuhan lagi. Nah, bin yang kedua ini nanti akan kita taruh di depan untuk diambil oleh user. Nah, isi dari bin kedua ini sebanyak ya, bisa juga kita tentukan misalnya sebanyak jumlah kebutuhan selama kita menunggu vendor itu datang. Gitu. Sehingga misal bahwa dalam sehari kita ada kebutuhan 10 misalnya. Kemudian lead time ya untuk pengadaan katakan 5 hari. Nah, sehingga pada bin pertama kita isi 100 misalnya, nah pada saat ini habis, bin yang kedua katakan misalnya kita isi 50. Nah, pada saat 50 itu kita taruh di depan untuk bisa diambil oleh user, nah sambil kita menunggu untuk bin kedua diisi kembali ya sebanyak 100. Misalnya begitu ya. Nah, sehingga sistem ini adalah sistem yang simple ya, sistem yang simple, yang sederhana, sehingga kita tidak secara rutin, tidak secara kontinu mengamati berapa jumlah inventory kita per satuan waktu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sistem EUG ya, sistem min-max dan EUG. Jadi sekali lagi bahwa EUG ini biasanya dipakai untuk barang-barang kategori A dan B. Nah, di mana di dalam sistem EUG ya, jadi ada economic order quantity. Tadi saya sampaikan, jadi ada economic order quantity ya, atau model key atau model perpetual. Nah, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah demand diketahui dan tetap. Sehingga ini sifatnya adalah deterministik di sini. Dan asumsi ini menjadikan model ini menjadi model klasik ya, klasik, sehingga kalau di dalam praktek biasanya kemudian ini dipakai sebagai dasar. Tapi kemudian ada beberapa adjustment ya, atau ada beberapa perhitungan yang dimodifikasi. Nah, baik ya, saya kembali. Jadi demand diketahui dan tetap. Yang kedua, lead time juga diketahui dan sifatnya konstan. Kemudian instantaneous receipt. Jadi barang itu datang seketika dan lengkap. Kemudian tidak ada quantity discount. Tidak ada stock out, sehingga barang itu selalu tersedia ya. Jadi tidak ada stock out atau tidak ada shortage. Kemudian di dalam model EUG ini hanya order atau setup cost dan holding cost yang dipertimbangkan. Nah, tentu saja yang namanya order itu kalau kita beli dari luar ya, jadi biaya pemesanan. Setup itu kalau kita make sendiri, kita buat dari dalam.
Holding atau carrying atau inventory cost adalah biaya simpan. Nah, sehingga kita lihat ya di dalam inventory model ya ada holding berhubungan dengan menyimpan atau membawa barang dari waktu ke waktu. Order berhubungan dengan biaya penempatan pesanan ya dan penerimaan pesanan. Setup itu untuk menyiapkan mesin atau proses untuk memproduksi pesanan. Nah, holding atau carrying itu nanti kita hitung ya. Jadi kita hitung. Jadi ada cukup banyak komponen di dalam biaya holding. Ada biaya obsolescence ya, biaya kadaluarsa atau expire. Nah, itu juga termasuk kita pertimbangkan. Insurance ya, ada staffing, ada bunga ya, interest itu ini adalah capital cost ya. Jadi biaya modal karena pada saat kita menyimpan barang itu tentu kita juga harus menghitung opportunity loss kita ya. Jadi kalau barang itu andai kata kita jual, kita kan tentu punya sejumlah uang. Nah, uang tentu kalau kita taruh di bank saja misalnya, maka kita tentu akan mendapatkan bunga atau bagi hasil atau interest. Nah, sehingga ini juga kita pertimbangkan sebagai holding atau carrying cost atau inventory cost. Pilferage ya, pilferage itu juga biaya risiko kalau ada pencurian, hilang ya, damage, kerusakan, penurunan kualitas, juga biaya-biaya yang terkait dengan warehousing ya, ada maintenance ya, biaya handling, biaya perawatan gudang dan lain-lain. Nah, itu masuk ke dalam holding atau carrying cost. Nah, kemudian biaya order ya. Jadi biaya order berkaitan dengan penempatan order. Jadi biaya-biaya yang muncul pada saat kita melakukan pemesanan atau pada saat kita melakukan pembelian. Ada biaya supply, ya form, ya administrasi, kemudian clerical support, ya biaya staff, biaya lelang, andai kata kita lelang misalnya, biaya pemrosesan, mencari vendor, ya menghubungi vendor, telepon dan lain-lain. Itu adalah masuk dalam ordering cost. Nah, sementara kalau kita itu membuat sendiri, maka akan ada namanya setup ya. Setup itu biaya-biaya yang berkaitan dengan penyiapan sehingga mesin yang akan kita gunakan itu siap untuk memproduksi. Jadi ada clean up cost ya, biaya membersihkan, ada retooling ya atau adjustment yang muncul pada saat kita itu akan berganti ya, berganti dari satu batch ke batch yang berikutnya. Nah, itu kan namanya setup ya. Jadi biaya persiapan untuk produksi. Nah, bagaimana model EOKI ya? Sekali lagi ini adalah model EOKI klasik yang akan kita pakai sebagai dasar untuk menentukan di dalam praktek ya, untuk menentukan berapa jumlah min max dan berapa jumlah kita melakukan pemesanan. Nah, ini adalah model dasarnya. Jadi yang pertama adalah kita gambarkan dalam bentuk grafik ya. Horizontal adalah waktu, vertikal adalah jumlah stok yang ada di gudang kita. Misalnya ini untuk salah satu jenis material misalnya. Nah, di awal ya kita 0 di sini, kemudian kita punya sebanyak key ya, karena ini asumsinya tidak ada safety stock ya, jadi persediaan minimumnya adalah 0 ya, asumsi di sini adalah minimumnya adalah 0, kemudian maksimumnya adalah sebanyak EOQ-nya, sebanyak pesanannya. Nah, kemudian pada saat kita punya sebanyak barang ya, key, kemudian kita pakai. Nah, kita pakai, jadi kalau kita lihat ini adalah usage rate atau demand rate ya, demand rate. Dipakai misalnya harian ya, jadi sehari berapa berkurang, 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 nah sampai menyentuh reorder point. Nah ini menyentuh reorder adalah sejumlah stok di mana kita harus melakukan pemesanan. Nah begitu barang kita menyentuh reorder point, kemudian kita melakukan pemesanan ya. Nah di sini adalah kita lakukan pemesanan. Pemesanan hal ini tentu saja ini dimulai dengan terbitnya PR ya. Jadi PR dari orang inventory keluar ke purchase. Habis itu orang purchase mencari vendor ya, memilih vendor sampai dapat vendor, sampai kemudian vendor mengirim barang kita sampai diterima di gudang receiving. Nah, sehingga dari mulai di sini ya, dari mulai terbitnya PR sampai barang datang kita sebut sebagai lead time ya, lead time pengadaan. Nah, begitu barang itu datang, maka tentu saja akan ada proses fulfill ya, fulfill atau replenish ya. Replenish itu pemenuhan kembali. Sebanyak berapa? Sebanyak key-nya. Nah, sekian itu adalah key-nya. Sehingga barang itu akan penuh lagi. Nah, sudah penuh dipakai lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, sehingga dengan model begini kita lihat bahwa rata-rata inventory itu adalah inventory minimumnya 0, maksimumnya adalah key ya. Key itu maksimum, sehingga rata-ratanya adalah minimum ditambah maksimum dibagi 2.
Nah, ini adalah average inventory-nya. Nah, pada saat kita lihat model yang pertama, ya, jadi model yang pertama kalau kita lihat, saya tampilkan lagi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya demand-nya itu tidak tetap. Tadi kan asumsinya demand-nya tetap ya. Kalau demand-nya tidak tetap, nah tentu sebelum barang itu datang, ya bisa saja barang itu sudah habis, gitu kan ya, sehingga akan muncul stock out. Sehingga kalau demand itu ternyata misal di hari ketiga itu banyak, nah dia bisa turun kayak begini. Sehingga apa? Sehingga habis. Jadi sebelum barang itu datang, sudah habis. Sehingga akan muncul stock out. Kemungkinan yang kedua adalah kalau lead time itu tidak tetap. Jadi lead time di sini katakan misalnya 4 hari misalnya. Ternyata sesudah 4 hari kita tunggu tidak datang. Ternyata baru hari ke-6 dia datang. Ya otomatis kan dia ke bawah terus begini ya. Ini juga namanya adalah stock out ya atau shortage ya. Shortage jadi barang itu habis. Nah, pada posisi yang seperti itu, maka apa? Maka inventory kita menjadi tidak aman. Karena apa? Karena minimumnya 0. Nah, sehingga kita perlu yang namanya safety stock ya. Safety stock artinya persediaan pengaman untuk mengamankan dari dua ketidakpastian, yaitu ketidakpastian demand dan ketidakpastian lead time. Nah, model itu kemudian akan menjadi model di mana minimumnya itu tidak 0, tapi minimumnya akan kita naikkan sebanyak safety stock-nya. Nah, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Sehingga kita lihat ini adalah 0 ya, 0. Kemudian persediaan minimum di gudang kita akan sama dengan minimumnya atau sama dengan safety stock. Nanti safety stock akan kita hitung. Baru kemudian reorder point ya, tentu akan sama dengan reorder point awal tadi ditambah dengan safety stock. Nah, kemudian maksimumnya itu sama dengan EWOKI ditambah juga dengan safety stock. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, kita lihat safety stock ini muncul kalau apa? Kalau salah satu atau dua-duanya dari variabel inventory tadi berubah. Apakah demand-nya yang berubah gitu ya, atau apakah lead time-nya yang berubah, atau dua-duanya demand dan atau lead time yang berubah, maka kita perlu safety stock. Nah, saya akan mencontohkan ya, bagaimana model ini. Jadi ada safety stock ya, ada safety stock. Saya akan contohkan misal ya, misal ini saya gambarkan bagaimana cara kita menganalisis inventory. Misal saya punya stok salah satu material ya. Ini adalah salah satu material yang ada di gudang. Oke, jadi ini adalah waktu ya, time. Ini adalah quantity atau jumlah yang kita simpan ya, quantity yang ada di gudang. Ya, quantity ya. Nah, andai kata kita tahu bahwa yang namanya demand ya, permintaan itu pasti, yaitu 10 unit per hari misalnya. Jadi setiap hari pasti 10, 10, 10 ya. Kemudian lead time misalnya saja adalah 4 hari. Oke, jadi lead time-nya juga pasti ya. Jadi asumsinya demand-nya pasti, lead time-nya pasti. Nah, bagaimana cara kita menjalankan model ini ya? Jadi yang pertama, misal saja bahwa saya punya inventory sebanyak 100 ya. 1, 2. Oke. Jadi ini adalah inventory kita di awal ya. Di awal katakan di hari Senin pagi misalnya. Saya tulis 10, 20, 30, 50. Oke, 100 ya, 100. Nah, kemudian kita akan lihat ya bagaimana model ini kita jalankan ya. Ini T-nya adalah hari ya, karena satuannya hari. Jadi ini satuannya harus sama. Kalau demand-nya unit per hari, lead time-nya hari. Kalau ini misalnya lead time-nya minggu, maka demand-nya juga harus per minggu. Jadi satuan itu harus sama. Hari ya, jadi ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10 misalnya. Hari ya, jadi satuannya tadi dalam satuan hari. Jadi pada hari ke-0 ya, katakan Senin pagi, kita punya inventory ya, kita punya inventory sebanyak 100. Oke, sebanyak 100. Nah, kemudian dari 100 itu pada hari pertama habis 10 ya, sehingga sisa 90 ya. Pada hari kedua sisa 10 lagi kan diambil 10, sisa 80. Pada hari ketiga akan tersisa
70. Hari keempat akan sisa 60 di sini ya. Hari kelima akan sisa 50. Hari keenam akan sisa 40. Hari ketujuh akan sisa 30. Gitu ya. Hari ke-8 sisa 20. Hari ke-9 masih ada sisa 10. Hari ke-10 habis. Nah, sehingga sering 10 hari ini ya, 10 hari ini sering kita sebut sebagai inventory days of supply ya. Jadi sering kita sebut istilah inventory days of supply, inventory days of supply. Jadi berapa banyak jumlah inventory kita bisa memenuhi kebutuhan. Jadi berapa banyak atau berapa lama ya, berapa lama inventory kita mampu mensuplai kebutuhan kita, itu inventory days of supply. Nah, sehingga kalau kita gambar ya, saya gambar, maka ini adalah gambar usage ya. Nah, ini adalah gambar usage. Nah, gambarnya seperti itu. Yaitu apa? Yaitu D, demand 10 unit per hari. Luasan segitiga ini ya, di dalam segitiga ini adalah gambar stok ya. Ini adalah gambar stok atau jumlah barang kita yang ada di gudang. Nah, sehingga ini adalah minimum ya, ini adalah minimum. 100 adalah maksimum ya. Kita tahu namanya min max ya, min max ya, min max. Nah, kemudian kita akan menentukan ya, kalau lead time-nya 4 hari, pada jumlah stok berapa kita harus pesan. Lead time-nya 4 hari, pada jumlah stok berapa kita harus pesan sehingga kita tidak akan shortage atau tidak akan stock out. Nah, sehingga kita lihat ya, karena lead time-nya 4 hari ya, maka pada hari ke-6 atau pada saat inventory itu 40, nah di sini ya, nah ini gambarnya begini mestinya ya. Pada saat inventory 40, maka kita harus melakukan pemesanan. Ini disebut sebagai reorder. Titik ya, jumlah kuantitas di mana kita harus melakukan pemesanan. Di mana ini jatuh di hari ke-6. Ini adalah kita order ya, kita order. Nah, sehingga pada hari ke-6 kita order, kemudian lamanya lead time itu 4 hari, sehingga kita hitung 1, 2, 3, pas. Pas di hari ke-10 ini kita receiving. Jadi barangnya itu datang, ini adalah lead time. Jadi demand-nya adalah 10 unit, tadi ya 10, 10, 10, 10, lead time-nya adalah 4 hari. Nah, sehingga reorder point itu menghitungnya adalah sama dengan demand dikalikan dengan lead time. Demand-nya 10, ya, lead time-nya 4, sehingga sama dengan 40. Sehingga pada saat stok kita 40, kita masih bisa hidup 4 hari lagi. Di mana 4 hari lagi itu barang akan sampai. Nah, begitu barang akan datang, maka akan muncul proses replenish ya. Replenish itu pengisian kembali atau fulfill ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 100, sama dengan economic order quantity, yaitu 100. Pada saat 100 terus dipakai lagi, sama polanya ya, sama polanya. Pada saat jumlahnya 40, maka kita harus order lagi. Ya, di hari ke-16 berarti ya. Baru kemudian 4 hari kemudian barang akan datang lagi sebanyak EUG-nya. Begitu seterusnya. Nah, sehingga kalau kita lihat seperti tadi bahwa kalau demand-nya itu pasti 10, lead time-nya pasti 4, modelnya akan seperti ini. Ini disebut sebagai model EUG klasik. Cuma dalam lapangan kan sulit ya kita menentukan bahwa demand itu pasti. Kadang demand itu sedikit, kadang demand itu banyak. Nah, pada saat demand itu lebih sedikit atau lebih banyak, maka tentu pada saat kita hanya punya 0 di gudang ya, kita nggak punya persediaan pengaman, maka itu akan membahayakan kita dalam pengertian kita akan ada kemungkinan stock out. Bagaimana contoh stock out itu terjadi? Misal ya, hari pertama permintaan 10, hari kedua 10, hari ketiga tiba-tiba ada permintaan ya, hari ketiga itu kan pada saat kita masih punya 70 tuh, tiba-tiba ada permintaan 60 misalnya. Nah, sehingga ini sudah langsung drop ke angka hari keempat itu sudah langsung drop ke angka 10 gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau misalnya kita pesen pun sudah nggak cukup lagi waktunya. Ya, karena hari kelima kalaupun toh kita pesen di hari keempat, kita lihat ini nanti baru datang 1, 2, hari ke-8 baru datang. Apalagi kalau kita nanti pesen di hari ke-6. Nah, di bawah ini adalah
stock out ya. Ini adalah namanya stock out atau shortage ya. Stock out atau shortage ya. Saya tuliskan ini adalah stock out ya. Ini adalah stock out ya, stock out atau istilahnya adalah shortage ya, shortage sekian ini. Itu kalau demand-nya tidak pasti. Nah, yang kedua, alternatif kemungkinan kedua yaitu kalau lead time-nya tidak pasti. Jadi katakan demand-nya pasti ya, demand-nya pasti kayak begini. Pada hari ke-6, kemudian kita pesan order. Nah, 1 hari, 2 hari, 3, 4 hari kita tunggu vendornya nggak datang-datang. Baru pada hari ke-12, katakan misalnya ya hari 11, 12, vendor datang. Receiving ada di sini. Padahal demand-nya, nah demand-nya itu 10 unit per hari. Maka kita lihat nanti gambarnya akan jadi seperti ini. Nah, itu. Sehingga ini pun namanya sama, namanya adalah shortage atau stock out. Nah, sehingga dengan model ini, sekali lagi tadi bahwa kita menjadi tidak aman kalau inventory minimum kita 0. Sehingga apa? Sehingga kita harus punya yang kita sebut sebagai safety stock ya, persediaan pengaman. Nah, sehingga tadi bahwa persediaan pengaman kita ya, jadi persediaan pengaman kita nanti akan kita hitung ya, akan kita hitung berapa sebaiknya persediaan pengaman kita. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, saya akan balik lagi ke sini tadi oke, sehingga modelnya nanti nah akan menjadi yang seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada minimum, jadi safety stock itu sebanyak minimum. Bagaimana cara menghitung safety stock? Nah, nanti akan kita hitung. Karena ada 2 ketidakpastian, maka nanti kita akan hitung dari 2 ketidakpastian itu, demand dan lead time ya. Sehingga minimum EOQ, maksimum ini adalah ROP ya, seperti tadi kita jalankan. Nah, sebelum kita menghitung min max ya, saya akan balik lagi ke model EOQ ya. Jadi kenapa EOQ klasik ya, yang tadi saya sampaikan di sini ada berbagai macam asumsi tadi itu tidak bisa kita pakai ya di dalam prakteknya ya, di dalam praktek realnya. Nah, saya akan balik lagi ya. Tadi ada beberapa asumsi, kemudian kita lihat. Nah, di dalam menentukan rumus ya, ini yang untuk EOQ klasik. Jadi EOQ klasik itu menentukan rumusnya adalah kita melihat berapa total cost yang dikeluarkan di dalam inventory kita. Jadi total cost tadi terdiri atas holding cost, biaya simpan, ya, dan biaya pesan. Biaya simpan itu besarnya proporsional terhadap banyak barang yang kita simpan. Semakin banyak barang yang kita simpan, biaya simpan tentu akan semakin tinggi. Kebalikannya adalah biaya pesan. Kalau yang kita pesan itu banyak, ya otomatis biaya per unitnya kan semakin rendah. Gitu ya, karena apa? Karena frekuensi pesan kita menjadi semakin jarang. Kalau jumlah yang kita pesan itu semakin banyak. Sehingga biaya pesan itu proporsional ya, semakin banyak barang yang kita pesan akan semakin banyak yang kita simpan akan semakin naik, tapi biaya pesan itu kebalikannya. Semakin banyak yang kita pesan, maka biaya per unitnya akan semakin turun. Nah, EOQ atau Q itu terjadi pada titik di mana jumlah biaya pesan ditambah biaya simpan akan menghasilkan total cost yang paling kecil. Nah, sehingga apa? Sehingga EOQ itu nanti merupakan model yang menentukan berapa Q sehingga total cost itu paling kecil. Sehingga ini adalah optimal ya, jumlah Q yang optimal. Makanya sebagai economic order quantity, jumlah pemesanan yang ekonomis atau yang paling murah. Nah, tentu saja ya di dalam menurunkan rumus ya, saya katakan lagi model EOQ klasik. Nah, jadi membuat persamaan untuk biaya setup atau biaya pesan, membuat persamaan untuk biaya simpan, kemudian kita samakan. Jadi biaya setup sama dengan biaya pesan ya, biaya pesan sama dengan biaya simpan, baru kemudian kita selesaikan persamaan untuk mendapatkan Q yang optimum atau pemesanan yang optimum. Nah, sehingga kalau kita tulis biaya setup atau pesan ya tadi ya, kalau kita kan pesan setup itu kalau kita buat, pesan itu kalau kita beli dari luar. Biaya pesan sama dengan jumlah pesanan kali biaya pesan per pesanan. Jadi yang kita pesan itu sama dengan D, itu demand per period atau demand per tahun, katakan begitu, dibagi Q-nya, ya, Q itu adalah jumlah yang kita pesan, dikalikan dengan S itu biaya pesan.
Jadi ini kan sama dengan frekuensi ya. Jadi kalau kita punya kebutuhan katakan 1000 misalnya ya, D-nya 1000 per tahun, sekali pesan adalah 100, maka akan ada 10 kali pesan. Kan gitu ya, ada 10 kali kali biaya pesan. Berapa biaya setiap pesanan itu kita keluarkan. Sementara biaya simpan adalah rata-rata tingkat persediaan dikalikan biaya simpan. Rata-rata persediaan tadi adalah minimumnya 0 ya, ditambah maksimumnya adalah Q dibagi 2. Itu adalah rata-rata jumlah persediaan dikali biaya simpan yaitu H. Nah, cara mencari OKI, jadi biaya pesan ya, di sini biaya pesan sama dengan biaya simpan, kemudian kita akan cari Q-nya, Q optimal itu berapa? Turunan pertama terhadap Q akan sama dengan 0, sehingga kita dapatkan EOQ, Economic Order Quantity, akar 2 kali D kali S dibagi H. Nah, sehingga kalau kita lihat, ini adalah rumusnya. Jadi, rumus EOQ-nya itu adalah Q sama dengan akar 2 DS dibagi H. D-nya adalah demand per tahun, S-nya biaya pesan, H-nya adalah biaya simpan. Gitu ya, sehingga jumlah banyaknya order itu D dibagi Q, waktu di antara order ya sama dengan T, working days dibagi year per N ya, N itu banyaknya order ya, banyaknya kali pesanan, sementara D-nya, D kecil itu demand per day atau usage tadi, sama dengan demand besar dibagi banyaknya hari ya dalam 1 tahun. Reorder point sama dengan D kali L. Nah, sehingga kalau kita lihat, rumus ini, EUG ini, yang tadi saya sampaikan sebagai rumus UI klasik, di dalam praktek itu sulit untuk dihitung. Nah, kenapa sulit dihitung? Alasannya adalah satu ya, S-nya biaya pesan ya, biaya pesan kalau dalam praktek ini sulit sekali dihitung berapa biaya pesan per unitnya. Karena apa? Karena pada saat perusahaan itu melakukan pemesanan ya, pemesanan yang namanya staff itu pesan tidak pesan dia akan dapat gaji tetap gitu. Kemudian juga pada saat melakukan pemesanan, kadang dalam sekali pesan itu juga beberapa beberapa jenis barang ya dilakukan dalam sekali pesan. Sehingga di dalam sistem akuntansi perusahaan itu tidak dipisahkan ya, antara tidak dipisahkan berapa jumlah rupiah untuk memesan satu jenis barang gitu. Demikian juga biaya simpan. Biaya simpan ya itu sangat sulit untuk menghitung ya dalam prakteknya berapa biaya simpan per unit barang. Karena apa? Karena yang namanya gudang itu penuh tidak penuh, misalnya stafnya tetap digaji tetap gitu. Nah, sehingga pada prakteknya rumus ini sulit untuk dihitung ya, sulit untuk diimplementasikan. Nah, sehingga kemudian di dalam praktek ya perhitungan inventory itu kemudian dibuat justifikasi atau dibuat modifikasi. Nah, caranya bagaimana? Karena sulit untuk mendapatkan S dan H di dalam praktek, nah maka kemudian di dalam praktek EUG ini ditetapkan, yaitu misal ya, ditetapkan maksimum 2 reorder point. Ini untuk faktor keamanan. Atau ada juga yang menetapkan antara 1,5 sampai 3 kali reorder point. Jadi reorder point itu kan tadi demand dikalikan lead time. Atau misalnya batasan lain ya, misalnya seperti berapa minimum order yang ditentukan oleh vendor misalnya, atau misalnya batas maksimum kapasitas gudang, atau kapasitas vessel ya kapal, atau kapasitas sarana bongkar muat dan lain-lain. Nah, sehingga di dalam praktek ya EUG ini sekali lagi bahwa biasanya ditetapkan dengan pendekatan. Jadi misalnya 2 RUP atau 1,5 sampai 3 RUP misalnya seperti itu. Karena sekali lagi bahwa sangat sulit menggunakan rumus tadi ya, terutama kalau kita itu menggunakan atau menjalankan gudang di dalam perusahaan kita sendiri gitu ya, bukan gudang sewa misalnya. Nah, sehingga di dalam contoh ini ya, saya akan menggunakan ya rumus min-max, EOQ, ROP dalam praktek. Ya, EOQ kita tentukan ya sebagai contoh 2 kali D kali L atau 2 ROP. Ya, ini adalah 2 ROP ya, reorder point kan tadi kan D kali L. Minimum inventory atau safety stock, ya jadi safety stock sama dengan minimum inventory. Maksimum sama dengan SS ditambah EUQ ya, atau SS ditambah 2DL. Reorder point sama dengan SS ditambah D kali L.
Gitu. Nah, sehingga pada contohnya dalam praktek ya kita akan menentukan berapa jumlah stok minimum yang seharusnya ya yang sebaiknya ada di dalam gudang untuk memenuhi tingkat service level tertentu. Nah, sehingga di pembahasan sebelumnya saya sudah sampaikan yang namanya service level itu berapa persen jumlah permintaan yang dipenuhi dibagi dengan jumlah permintaan yang ada. Itu adalah service level. Nah, service level ini akan menentukan besarnya safety stock ya atau besarnya persediaan pengaman. Nah, kita akan menghitung ya. Jadi bagaimana sekarang dari rumus ini ya, kita akan menghitung terlebih dahulu safety stock. Karena minimum inventory adalah safety stock, maksimumnya adalah safety stock ditambah EUG, reorder point-nya adalah safety stock ditambah D kali L. Nah, saya akan menyampaikan bagaimana cara menentukan safety stock ya. Jadi safety stock sendiri dilema ya. Kalau terjadi stock out akan terganggu proses produksi. Namun kalau safety stock ini berlebih, maka tentu kita akan keluar banyak biaya ya, biaya holding cost atau biaya penyimpanan. Nah, oleh karena itu perlu diadakan penyeimbangan, yaitu penentuan level yang seimbang. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan safety stock ya, yaitu satu ya, biaya kerugian yang tinggi kalau itu stock out. Nah, pada kasus yang seperti ini maka kita perlu menaruh atau menempatkan stock out yang tinggi. Nah, tentu saja kalau kita lihat ya, jadi dari klasifikasi ABC, kalau barang itu masuk kategori AAA atau AAB misalnya, maka tentu safety stock-nya akan menjadi lebih tinggi karena barang itu sangat kritis buat operasi kita. Nah, yang kedua adalah variasi atau ketidakpastian permintaan yang meningkat gitu ya. Jadi semakin tidak pasti ya, semakin naik turun ya demand, maka tentu kita menjadi tidak aman kalau tidak menaruh sebanyak safety stock. Yang ketiga juga risiko stock out yang meningkat ya. Kalau stock out itu tinggi, risiko kita semakin tinggi. Yang keempat kadang juga karena biaya penyimpanan safety stock yang murah ya, sehingga kita punya banyak space ya untuk atau punya banyak kesempatan untuk punya safety stock yang lebih. Nah, tentu saja bahwa sekali lagi safety stock ini dilema ya. Kalau terlalu banyak kita akan keluar kos yang banyak ya untuk holding, tapi kalau terlalu sedikit maka akan ada risiko stock out. Nah, sehingga di dalam menentukan safety stock ya, di dalam praktek itu ada dua pendekatan. Yang pertama adalah berdasar intuisi, dan ini memang dalam praktek banyak dilakukan juga ya. Jadi intuisi itu besarnya safety stock biasanya ditentukan oleh pengalaman. Jadi, oh sebelumnya kita punya safety stock sekian, nah besok sekian aman kok kemarin gitu. Nah, itu namanya berdasar intuisi. Nah, namun kalau berdasar intuisi, tentu saja kita juga tidak tahu ya, bisa saja safety stock itu terlalu banyak gitu ya, sehingga ya aman karena terlalu banyak, tapi efeknya di dalam cost ya, di dalam inventory akan tinggi. Kalau inventory tinggi, maka apa? Turnover jadi rendah ya. Jadi ITO-nya jadi rendah, inventory turnover. Sehingga apa? Sehingga barang itu lambat bergerak. Ya lambat bergerak, mungkin karena lama barang itu cepat rusak gitu ya, dan juga tentu cost inventory yang akan tinggi. Nah, yang kedua ya tentu ini yang akan kita hitung yaitu berdasar pada service level tertentu. Ditentukan berdasar efektivitas perusahaan mensuplai barang. Nah, safety stock itu tergantung tadi di depan ada dua ketidakpastian, yaitu pasokan ya, pasokan maupun permintaan. Pasokan itu diwakili oleh lead time ya, lead time lamanya pasokan ya, lamanya antara kita memesan sampai barang itu datang, sementara permintaan itu diwakili oleh ketidakpastian demand. Nah, pada situasi normal, ketidakpastian pasokan itu diwakili oleh standar deviasi lead time. Jadi berapa besar ya penyimpangan dari rata-rata lead time-nya. Sementara ketidakpastian permintaan diwakili oleh standar deviasi permintaan per periode. Nah, sehingga untuk menentukan safety stock ya, jadi kita akan ada interaksi antara permintaan dan lead time untuk menentukan safety stock. Nah, ini adalah rumusnya. Kita akan coba untuk mencari safety stock. Nah, kita lihat, ini adalah rumus safety stock. Jadi, bagaimana cara membaca rumus? Kita punya 4 kuadran. Ya, anggap saja ini adalah kuadran 1, gitu ya. Ini adalah kuadran 2, ini adalah kuadran 3, ini adalah kuadran 4. Nah,
Di kuadran 1 itu rumus yang nantinya akan kita pakai untuk mencari namanya standar deviasi demand lead time. Sehingga simbolnya adalah SDL. Kalau lead time-nya itu konstan, jadi L-nya itu konstan, ya L-nya konstan, demand-nya juga konstan, maka di situ tidak perlu safety stock. Karena pada kondisi yang pertama, ini berarti kondisi deterministik. Sehingga SDL-nya sama dengan 0. Kalau lead time-nya konstan, ya di sini, kemudian permintaannya variabel, variabel itu artinya tidak pasti atau berubah-ubah, maka safety stock ditentukan oleh ketidakpastian permintaan. Jadi permintaannya nggak pasti, tapi lead time-nya pasti. Gitu ya. Jadi misal tiap hari 10, tapi lead time-nya berdasarkan data, kadang 4 hari, kadang 5 hari, kadang 7 hari. Nah itu berarti permintaannya itu tetap, ya permintaannya itu tetap, lead time-nya jadi kalau di sini kebalik ya, lead time-nya yang konstan, kebalik, lead time-nya konstan, permintaannya variabel ya, jadi kebalik ya, jadi misalnya lead time-nya itu tetap 4 hari ya, jadi setiap datang selalu 4 hari, 4 hari, 4 hari, tapi demand-nya berubah-ubah ya, jadi hari ini 10, besok 12, besok lagi cuma 3, dan seterusnya misalnya, ya dari data. Nah, sehingga apa? Sehingga SDL itu nanti sama dengan SD, karena demand-nya bervariasi, kali akar L. Ya. Jadi L-nya nanti kita akar di situ. Nah, di kuadran 2, itu yang lead time-nya variabel, permintaannya konstan. Ya, jadi ini kebalikannya dari kuadran yang ketiga ya. Jadi yang kedua itu lead time-nya variabel. Jadi dari data kemarin kadang 4 hari, kadang 5 hari, kadang 2 hari, itu lead time-nya variabel, tapi demand-nya tetap. Ya, demand-nya tetap. Jadi tiap hari pasti 10, tiap hari pasti 10. Nah, nanti pakai rumus SDL sama dengan D kali SL. Nah, yang keempat, ini tentu kondisi yang paling complicated ya. Jadi lead time-nya variabel, lead time-nya tidak pasti, demand-nya pun juga tidak pasti. Sehingga rumusnya adalah SDL sama dengan akar, ya. Jadi SDL sama dengan akar D kuadrat kali SL kuadrat ditambah dengan L kali SD kuadrat. Lead time, D adalah rata-rata permintaan, SL adalah standar deviasi lead time, SD adalah standar deviasi permintaan. Nah, safety stock rumusnya adalah Z dikalikan dengan SDL ya. Jadi Z ini adalah keputusan manajemen, ini adalah service level ya. Jika manajemen memberi toleransi kurang 5 kali untuk setiap 100 siklus pemesanan, berarti service levelnya adalah 95%. Nanti Z ini ditentukan oleh manajemen. Nilai Z yang berkorelasi dengan service level 95% adalah 1,645, sehingga nanti kita bisa lihat di tabel. Nah, sehingga rumus safety stock ya adalah Z dikalikan dengan SDL. SDL-nya itu nanti didapatkan dari rumus yang sebelumnya tadi. Jadi nanti kita lihat apakah lead time-nya variabel atau lead time-nya konstan, apakah permintaannya konstan atau permintaannya variabel. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa reorder point rumusnya adalah D kali L ditambah dengan SS ya, ditambah dengan safety stock. Nah, kemudian di situ ada standar deviasi ya. Jadi rumus daripada standar deviasi, jadi standar deviasi, misalnya standar deviasi lead time ya. Kalau di Excel nanti pakai fungsi stdef. Nah, kalau secara manual ya, standar deviasi lead time itu nanti sama dengan akar ya, akar dari jumlah lead time ke I ya. Lead time I dikurangi dengan lead time rata-rata, ini kita kuadratkan, kemudian kita jumlah ya, kita jumlah dibagi nanti dengan N-1. Jadi N-1, N itu banyaknya data. Itu adalah rumus standar deviasi lead time. Kalau deviasi permintaan ya sama ya, jadi jumlah dari permintaan dikurangi permintaan rata-rata gitu ya. Jadi ini selisih antara, kalau itu permintaan ya, kalau permintaan maka L-nya nanti kita ganti dengan D ya. Tapi kalau lead time maka standar jumlah dari LI ya sampai dikurangi dengan L rata-rata kuadrat ya, dari I1 ya sampai I sama dengan N ya, dibagi dengan N-1. Nah, kita akan coba contoh ya, kita akan coba contoh. Misal ada satu pengiriman, kita ingin menghitung berapa safety stock ya, berapa safety stock, berapa
min ya, safety stock atau min, berapa ROP, berapa EOQ, dan berapa max-nya. Ketahui lead time pengiriman ya, misalnya lead time pengirimannya adalah 5, ya 5, kita ambil data 5, 4, 6, 4, 6 hari. Misal saya ambil data 5 kali pengiriman ya, 5 kali PO. Kemudian permintaan atau demand ya ada 6, 3, 4, 5, 2 ton per hari. Jadi satuannya ini harus sama ya. Jadi kalau ini hari maka ini juga harus ton per hari ya. Satuannya harus sama. Kemudian misalnya ditentukan bahwa barang ini, material ini service levelnya adalah 95%. Nah, maka pertama ya, jadi kita lihat dulu bahwa lead time-nya ini sifatnya adalah tidak konstan ya. Jadi kalau dengan rumus yang tadi, maka ini lead time-nya kalau kita lihat lead time-nya adalah variabel ya, lead time-nya adalah variabel berubah-ubah maksudnya begitu. Permintaan, demand juga variabel ya atau berubah-ubah. Sehingga kita akan memakai rumus ya, kita pakai rumus di mana lead time-nya itu variabel, permintaan juga variabel. Sehingga kalau kita lihat tadi ya di depan tadi, nanti safety stock nanti akan sama dengan Z dikalikan dengan SDL. SDL-nya, nah kita lihat di sini. Nah, sehingga nanti lead time-nya berubah-ubah atau variabel, permintaan juga variabel, sehingga kita nanti pakai rumus yang di sini untuk menyelesaikan. Nah, sehingga untuk menghitung safety stock nanti kita lihat dulu apakah demand-nya tetap atau variabel, apakah lead time-nya tetap atau variabel. Nah, karena variabel, maka rumusnya tadi adalah SDL sama dengan akar D kuadrat kali SL kuadrat ditambah L kali SD kuadrat. Nah, maka kemudian kita cari ya, kita cari ada D-nya, ada L-nya, ada SL-nya, ada SD-nya. Nah, sehingga kita lihat, pertama kita cari L itu rata-rata lead time. Jadi ini kita rata-ratakan ya. Jadi lead time kita rata-rata, yang kedua demand kita rata-rata. Kemudian kita cari SL. Tadi rumusnya kan akar dari L. Tadi ya, jadi SL itu, tadi kan rumus SL-nya. Kita lihat SL, ini kan rumusnya kan akar dari jumlah L. I ya, jumlah LI dikurangi LI. Jumlah L, jadi jumlah L dikurang jumlah dari LI minus L rata-rata ya, kemudian ini kita kuadratkan ya, dibagi dengan N minus 1. Sehingga SL sama dengan akar dari 5, kalau kita lihat ya, SL ini adalah L-nya, L rata-rata, 5 ini adalah data lead time-nya. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini bahwa SL sama dengan akar 5 dikurangi 5 kuadrat ditambah 4 kurangi 5 kuadrat tambah 6 kurangi 5 kuadrat tambah 4 kurangi 5 kuadrat tambah 6 kurangi 5 kuadrat dibagi N minus 1, N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga dibagi 5 minus 1. Nah, sehingga SL-nya ketemu akar 1. Ya. Nah, kemudian juga SL kuadrat, karena SL-nya akar 1, maka SL kuadratnya adalah akar 1 kuadrat, berarti akarnya hilang, sehingga SL kuadratnya sama dengan 1. Kemudian hal yang sama juga SD ya, jadi SD sama dengan akar dari masing-masing D, ini kan D ya, D dikurangi dengan rata-rata, 6 kurangi 4 kuadrat tambah 3 minus 4 kuadrat tambah 4 kurangi 4 kuadrat. Nah, begitu seterusnya ya. Dibagi N, N-nya berapa tuh? 2, 3, 4, 5, minus 1. Terus di akar ya, jadi sudah kita hitung semua, baru kita akar. Hasilnya akar 2,5. Nah, sehingga SD kuadrat sama dengan 2,5. Jadi akarnya kita hilangkan. Nah, sehingga rumusnya ya, jadi kalau kita lihat rumusnya ini adalah karena apa? Karena demand-nya variabel, lead time-nya variabel, maka rumusnya SDL sama dengan akar D kuadrat kali SL kuadrat ditambah L kali SD kuadrat. Nah, sehingga kita masukkan D kuadrat, D-nya adalah 4, kita kuadratkan, berarti 16. SL kuadrat adalah 1, L-nya kita masukkan 5, SD kuadratnya kita masukkan 2,5, baru di akar. Sehingga ketemu standar deviasi demand lead time adalah 5,3. Jadi penyimpangan demand lead time-nya sebesar 5,3. Nah, maka kita bisa menentukan min-nya.
Min-nya kalau kita lihat ya, jadi min-nya itu adalah SS ya, Z dikalikan SDL. Nah, SS-nya berapa? Z-nya kan tadi 95%. Nah, dari tabel kurva normal didapatkan bahwa Z yang berkorelasi dengan 95% itu 1,645. Sehingga safety stock-nya 1,65 kali 5,3. Sehingga dapatlah minimum itu 8,7 ton. Itu safety stock. Nah, ROP-nya D kali L ditambah dengan SS. D-nya adalah 4, L-nya di situ 5 ya. Sementara safety stock-nya kalau kita lihat adalah 8,7 ya, SS-nya 8,7. Sehingga kita temukan reorder point-nya sama dengan 28,7. Nah, dengan cara yang sama, EOQ kita hitung 2 kali D kali L. 2 kali D-nya itu 4, L-nya 5. Sehingga EOQ-nya sama dengan 40. Nah, maka max-nya sama dengan EOQ ditambah SS. Sehingga sama dengan 48,7. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat maksimumnya 48,7. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan ini ya? Jadi bagaimana cara kita tahu bahwa hasil ini ya, jadi hasil ini itu benar ya. Jadi kita akan lihat, saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melihat gambar ya. Jadi gambar EOQ-nya yang ada, gambar min max-nya ya. Jadi gambar min max yang ada di dalam model EOQ-nya. Oke ya, coba kita lihat, ini adalah datanya. Kemudian saya akan gambarkan ya, saya akan gambarkan. Yang pertama adalah saya akan menggambar ya, akan menggambar seperti tadi model EOQ ya, model EOQ. Ini adalah modelnya. Oke, saya gambarkan di sini. Ini 0, ini T-nya ya, ini Q-nya atau kuantitinya. Nah, kemudian saya akan buat karena satuan dari ya 1, 2. Oke, saya gambarkan dulu. Ini adalah kuantiti ya, ini adalah kuantiti. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, katakan saya ambil 12 hari. Kemudian ini adalah kuantiti ya, ke atas itu kuantiti. Oke, ke atas itu kuantiti ya, 1. Oke. Oke ya, oke. Oke, jadi misalnya ini adalah 10 ya, ini adalah 10, 20, 30, 40, 50 misalnya. Nah, saya akan menunjukkan ya, jadi gambar ini yang pertama adalah kita tahu tadi bahwa nilai min-nya ya, kita lihat di sini min-nya atau SS-nya itu adalah 8,7, itu adalah min-nya. Sehingga saya gambarkan di sini min-nya ya, min-nya adalah 8,7. Di sini min-nya ya. Jadi kira-kira di sini lah ya. Oke ya. Oke. Ini 8,7. Ini sebagai minimum atau safety stock yaitu 8,7. Oke ya, 8,7 itu minimum. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa di situ ada EOQ-nya ya, EOQ-nya 40, max-nya itu 48,7. Nah, sekitar di sini ya. Oke ya. Oke, di sini. Oke ya, ini adalah max-nya. Ya, ini adalah max-nya yaitu 48,7. Ya, ini max-nya 48,7. Ini adalah max ya, max 48,7, min-nya 8,7. ROP-nya itu sebesar 28,7. Nah, ini kira-kira di sini ya. Oke. Oke. Ini adalah ROP-nya, reorder point 28,7. Nah, kita akan coba ya, kita akan coba lihat. Tadi demand-nya, demand rata-ratanya tadi adalah 4. Lead time-nya adalah 5 ya. Demand rata-ratanya itu 4, lead time-nya adalah 5. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh, kita lihat pada periode ke-0 kita punya max, punya 48,7. Ya, kita punya 48,7. Kemudian pada hari pertama, ya, saya hitungkan di sini, kita punya 48,7. Hari pertama berarti berkurang 4. Karena demand-nya 4. Berarti pada hari pertama
di gudang kita ada tersisa berarti 44,7. Nah, kira-kira di sini ya 44,7 itu hari pertama. Hari kedua berarti berkurang 4 lagi, berarti tinggal sisa 40 ya, kira-kira di sini 40,7. Nah, demandnya 4. Hari ketiga berarti berkurang lagi ya. Hari ketiga berarti saya gambarkan di sini ya. Hari ketiga berarti 40,7 dikurangi 4 berarti 36,7. Nah, kira-kira di sini ya. Oke. 36,7 itu hari ketiga. Hari keempat berkurang lagi ya. Hari keempat berarti ada 34 ya, 7. Itu hari keempat. Hari kelima berarti ada 30,7 ya. Hari kelima berarti ada 30, kira-kira di sini ya. 30,7 itu hari kelima. Nah, hari keenam berarti 30,7 dikurangi 4, 28,7 pas menyentuh ROP-nya. Nah, pas di sini. Ini kan tadi 28,7. Ini 8,7, ini 48,7. Nah, sehingga tepat hari ke-6 itu menyentuh ROP-nya. Nah, menyentuh ROP-nya. Nah, sehingga kalau kita gambar ya, ini kita garis, kalau ini kita garis, nah kalau kita garis, nah kan begitu ya. Nah, kemudian di hari ke-7 berarti ini adalah order ya. Berarti ini order ya. Kita kan berarti ini order, placing order. Berarti kita order. Order selama berapa lama? Selama lead time-nya 5 hari. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nanti akan receive ya. Di sini akan menerima. Lead time-nya adalah 5 hari ya. Saya cek lead time-nya 5 hari ya. Ini adalah receiving. Ini adalah lead time. Ya, lead time-nya sama dengan 5 hari. Demand-nya 4. Nah, sehingga ini kan kita lanjut ya, kita hitung. Di hari ke-7 berarti 28,7 ya. Ini kan berarti angka 28,7 di hari ke-6. Di hari ke-7 28,7 dikurangi 4. Berarti di situ akan ada 24 ya, 24,7 itu di hari ke-7. Di hari ke-8 berkurang 4 lagi, berarti ada 20,7. Di hari ke-9 berkurang 4 lagi, berarti 16,7 itu di hari ke-9. Di hari ke-10 berarti 12,7. Di hari ke-11 pas pada saat barang itu datang, berarti ini akan ada 8,7. Pas 8,7 pas replenish ya, pas barang itu datang ya, pas barang itu datang. Nah, kita lihat di sini ya, kita lihat. Nah, di sini pas barang itu datang. Nah, sehingga kalau kita lihat pas di hari ke-6, pas di hari ke-11 barang itu akan datang. Sebanyak berapa? Sebanyak EUK-nya, yaitu sebanyak 40. Nah, sebanyak ini itu 40. 8,7 tambah 40 jadilah 48,7. Nah, sehingga kalau ini kita gambarkan ya ini mestinya nah kayak gitu. Ini dia order ya, ini dia order, ini barang itu datang. Nah, sehingga kalau kita lihat model ini ya, menjadi model EUK di mana yang namanya minimum stok yang di bawah ini tidak kita pakai ya. Nah, ini kan minimum stok nih. Nah, secara perhitungan ini adalah barang pengaman. Jadi untuk barang pengaman, andai kata apa? Andai kata ada variasi demand dan lead time, sehingga dengan safety stock 8,7 ton, maka kita mengatakan bahwa 95% permintaan bisa kita penuhi. Nah, tentu saja secara fisik di gudang ya tetap kita memakai sistem FIFO ya, first in first out, sehingga yang namanya safety stock ya tentu saja barang-barang yang lama harus kita keluarin dulu gitu ya. Itu kalau secara fisik, tapi kalau secara hitungan bahwa di gudang itu safety stock ini adalah barang yang dipakai untuk pengaman ya. Jadi tidak kita ambil gitu, hanya diambil pada saat kita kekurangan ya, kekurangan dalam pengertian kalau inventory di bawah 8,7 itu baru diambil. Nah, dengan cara seperti ini maka kita menghindarkan namanya shortage atau stock out.
Nah, sehingga ini adalah model ya. Jadi model sehingga kita bisa menentukan ini adalah min-nya. Jadi min-nya adalah 8,7. Ini adalah max-nya 48,7. Ini adalah ROP-nya adalah 28,7. Kemudian ini adalah IUG-nya ya. IUG-nya adalah 40. Nah, tentu ini juga berlaku untuk material-material yang lain ya, sehingga kita bisa pada saat kita bisa menghitung, pada saat kita punya data lead time, kita punya data demand, kita punya data atau kita tahu service level, nah maka kita bisa menghitung ya, menghitung berapa min, berapa max, berapa ROP, dan berapa EOG-nya. Nah, saya akan menunjukkan ya bagaimana kalau kita kerjakan pakai Excel. Ya, kalau kita kerjakan pakai Excel, kalau tadi ini kan pakai manual tadi ya. Nah, kalau kita kerjakan pakai Excel, nah ini sudah saya siapkan. Jadi yang pertama adalah lead time ya. Jadi lead time itu tadi 5, 4, 6, 4, 6. Demand-nya adalah 6 ya. Tadi ada 5 pengambilan ya kita catat. Jadi 6 ton per hari, 3 ton per hari, 4 ton per hari ya. Hari ini satuannya hari, lead time-nya juga satuannya hari, jadi ada 5 PO. Nah, dengan cara yang sama, tadi kan kita sudah tahu rumus yang mau kita gunakan ya. Nah, sehingga kita akan cari L. Nah, L-nya sama dengan ya average ya. Jadi average dari L. Nah, ini adalah L-nya. L-nya adalah 5. D-nya juga sama ya. D-nya juga average ya. Jadi average dari demand-nya. Nah, jadi L-nya 5. L-nya 5, demand-nya adalah 4 ya, 4. Kemudian kita cari SL. SL tadi kan kalau secara manual kan akar dari L ya, akar dari L dikurangi L rata-rata kuadrat. Ya, terus tambah lagi 5 kurangi 4 kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau pakai Excel adalah STDEV ya, ST. Nah, kita pakai STDEV ya. Nah, ini STDEV dari 5 sampai 6. Nah, sehingga SL-nya 1. SL kuadrat sama dengan SL ya, kuadrat berarti pangkatkan power 2 ya. Power 2. Nah, kita enter. Demand-nya juga sama, ini demand kuadrat ya. Demand kuadrat berarti sama dengan demand, rata-rata demand kita pangkatkan 2. 2. SD-nya adalah sama dengan ST-DEV ya, ST-DEV atau standar deviasi dari 6 ya sampai data 2. Nah, SD kuadrat sama dengan SD ya, kita kuadratkan. Nah, sehingga nilai-nilai ini itu kita sesuaikan tadi dengan rumus ya, sehingga nanti kita akan masukkan ke rumus. Rumusnya kan tadi bahwa saya cek lagi ya, ini adalah rumusnya ya. Jadi bahwa SDL sama dengan, kalau kita lihat di sini rumusnya ya, saya tayang lagi. Nah, di sini rumusnya adalah SDL sama dengan, di sini ya rumusnya SDL sama dengan akar D kuadrat ya, akar D kuadrat kali SL kuadrat tambah L kali SD kuadrat. Sehingga kita cari D-nya, cari SL kuadratnya, cari L kali SD kuadrat. Ya, nah sehingga kalau kita lihat, saya balik lagi ke Excel. Nah, kita cari D kuadrat kali SL kuadrat. Sehingga sama dengan D kuadrat ya, ini dikalikan dengan SL kuadrat. Dikalikan SL kuadrat. Nah, kemudian L, ya L-nya adalah ini, kali SD kuadrat. SD kuadrat ini. Sehingga SDL, ya kalau kita lihat, rumusnya adalah SDL sama dengan akar dari, kan rumusnya kan SDL sama dengan akar dari D kuadrat kali SL kuadrat ditambah L kali SD kuadrat. Berarti akar ya, berarti sama dengan SDL itu sama dengan akar itu SIRT square root ya, akar dari ini ditambah dengan ini. Ya. Nah, itu SDL-nya. Kemudian kita isikan ya, sesudah kita tahu SDL, kita tahu bahwa safety stock ya, safety stock kan rumusnya bahwa safety stock itu kan sama dengan
Safety stock Z dikalikan dengan SDL. SDL-nya sudah ketemu ya. SDL-nya sudah tahu bahwa SDL-nya itu kita lihat 5,3. Z-nya tadi kita tentukan berapa Z-nya? 95%. Nah, bagaimana cara mencari Z? Nah, sekarang kita lihat ya. Kita lihat bagaimana cara mencari Z-nya. Z-nya kita masukkan service level. Service levelnya 0,95. Nah, 95% ya. Jadi 95%. Kemudian Z, Z-nya berapa dari 95%? Sama dengan ya, akan kita cari S ya, norm sin ya. Jadi kita pakai norm sin V. Nah, ini kita pakai yang ini ya. Kita pakai namanya norm. Nah, yang itu norm sin V ya, norm sin V. Saya ulangi ya, saya ulangi. Sama dengan norm ya sin V. Yang ini ya, norm sin V. Oke, dari 95 probability. Ya, kemudian kita enter. Oke, ini 0, ya, 0,9. Ya. Sehingga nilai Z-nya adalah 1,64. Ya, tadi dari rumus norm sin V ya, dari service level. Kalau misalnya kita ingin service level 99 ya otomatis jumlah setnya pengamannya akan menjadi lebih besar ya, itu adalah safety factor di situ ya, sehingga nanti jumlah safety stock ya, jumlah safety stock akan sama dengan 2,3 kali standar deviasinya, cara bacanya begitu. Sehingga apa? Sehingga semakin tinggi Z, semakin tinggi service level, ya otomatis safety stock-nya akan semakin tinggi. Semakin rendah service level, ya otomatis safety stock-nya akan semakin rendah. Gitu ya. Nah, sehingga ini saya kembalikan lagi ya, tadi 95, ya, tadi 95. Oke. Sehingga 1,6. Nah, baru kemudian kita cari S ya. SS minimum stock sama dengan Z ya dikalikan SDL. Z kali SDL. Nah, 8,7 ya. Tadi kan 8,7. ROP sama dengan reorder point sama dengan SS ditambah D kali L ya. D dikalikan dengan L. Nah, 28,7. EOQ sama dengan, tadi kita pakai pendekatan 2 kalinya ROP. 2 kali D dikalikan dengan L. Nah, itu adalah EOQ-nya. Max-nya sama dengan SS ditambah dengan EOQ. Nah, sehingga kalau kita lihat, ini adalah hasilnya ya. Jadi sama ya dengan hitungan tadi ya. Jadi SS 8,7, ROP 28,7, EOQ dan maksimumnya. Nah, ini kalau kita gunakan Excel ya, sehingga tentu saja kalau pakai Excel ini akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat ya cara untuk menghitungnya. Nah, baik ya. Jadi itu untuk menghitung tadi ada minimum, ada maksimum ya. Nah, kita juga bisa latihan juga ya. Jadi pada kasus-kasus yang lain, kalau kita ada pemakaiannya tidak pasti ya, tidak tetap, sementara lead time-nya tetap, nah kita juga tentu saja kita juga bisa menghitung berapa safety stock-nya, berapa atau min ya, berapa min atau safety stock, berapa ROP, berapa EOQ, dan berapa juga maksimumnya. Nah, kemudian bagaimana cara pengawasan material ya? Jadi ada persediaan berlebih ya. Jadi merupakan bagian dari persediaan material yang melampaui batas tingkat persediaan. Jadi lebih dari 12 bulan yaitu berlebih namanya ya. Ciri-cirinya bagaimana? Ya itunya ya. Jadi itunya kurang dari 1 ya. Sehingga kalau kurang dari 1 berarti dia sudah slow moving. Artinya bahwa dalam setahun dia itu tidak diambil atau tidak terpakai secara rata-rata. Terhadap persediaan berlebih ya perlu diupayakan pemecahan yang paling menguntungkan ya, apabila misalnya direview lagi pengisiannya ya, jadi di stop dulu pengisiannya atau harus diinfokan ke user ya agar barang itu diambil atau dipakai.
Yang kedua ada persediaan kelebihan, yaitu sisa dari proyek misalnya. Sehingga kalau ada sisa dari proyek, ya tentu saja bahwa ada evaluasi juga ya terhadap perencanaan pemakaian. Bisa juga nanti ditawarkan ya, dijual, dihibahkan. Nah tentu harus sesuai dengan prosedur perusahaan. Nah bagaimana kalau persediaan mati ya? Kalau mati itu, jadi ciri-cirinya adalah ITO-nya itu sekitar 0,2-an ya. Jadi 0,2 sampai 0,5 ya. Jadi itu baik lagi tentu saja ini juga tergantung dari jenis barangnya ya. Jadi 0,2 sampai 0,5 itu kan kalau misalnya itu spare part untuk maintenance ya, sehingga 2 tahun sampai 5 tahun tidak bergerak, nah itu bisa dikatakan sebagai dead stock. Tapi ya tentu saja balik lagi itu tergantung dari ketentuan di masing-masing perusahaan, karena itu juga tergantung jenis industrinya, juga tergantung dari jenis materialnya ya. Karena kalau yang expire misalnya 6 bulan expire ya tentu saja berarti lebih dari 6 bulan dia sudah masuk dalam kategori mati ya atau dead stock. Nah, persediaan mati itu apabila tidak ada peralatan induk, jadi sudah ganti teknologi, equipment-nya sudah berubah gitu ya, atau 5 tahun tidak bergerak. Nah, terhadap material yang tidak ada pemakaian 2 tahun ya, nah perlu dilakukan evaluasi terhadap pemakaiannya. Apabila dikategorikan sebagai dead stock ya harus dikeluarkan ya dari persediaan dan daftar material standar ya, untuk selanjutnya dibuat usulan penghapusan atau write off. Jadi bagaimana cara menurunkan nilai persediaan? Jadi berbagai macam upaya. Yang pertama bisa dengan kontrak payung atau framework kontrak, di mana kontrak ini adalah kontrak yang harga, jadi harganya itu biasanya ditentukan di depan ya tetap, namun kuantitinya itu belum ditentukan. Nah ini biasanya kontrak payung ini dipakai untuk barang-barang yang sifatnya itu berulang ya, berulang dipakai. Ya bisa untuk alat tulis kantor misalnya, atau pembelian furnitur misalnya, atau yang lain ya, yang sifatnya itu dia akan berulang, sehingga apa? Sehingga dengan kontrak payung ini, maka persediaan di tempat kita ya, kalau kita itu akan menjadi lebih kecil, karena jumlahnya nanti akan ditentukan kemudian. Demikian juga consignment ya, consignment itu semacam titip jual, jadi kontrak ya, kontrak atau sistem pengadaan di mana barang itu dikirim supplier ke tempat gudang kita, namun yang kita bayar adalah yang kita pakai. Status daripada inventory itu miliknya supplier. Nah, sehingga dengan consignment ini sering kita katakan juga bahwa inventory kita itu zero ya. Demikian juga dengan long term service agreement ya, jadi perjanjian pelayanan jangka panjang, kontrak jangka panjang, di mana dalam long term service agreement ini bisa saja fixed price di depan ya, di depan dengan jumlah dan kuantiti akan kita sepakati dengan vendor. Kemudian juga monitoring slow moving item dan dead stock. Nah ini juga upaya dalam menurunkan jumlah persediaan, sehingga pada saat persediaan kita pada posisi slow moving dan dead stock, nah kita akan selalu monitor gitu, sehingga pada saat posisi slow moving, nah maka kita akan infokan ke user ya, sehingga mungkin ada beberapa hal yang perlu kita koordinasikan, sehingga apakah mungkin itu di kesalahan planningnya misalnya, atau mungkin juga ada di kesalahan pembelian atau yang lain. Nah sehingga harapannya bahwa slow moving apalagi dead stock ini sejak dini itu bisa kita identifikasi dan kita bisa cari solusi pemecahannya. Kemudian juga koordinasi antar bagian dalam logistik ya, jadi user, inventory planner, warehousing, procurement itu harus selalu melakukan koordinasi rutin ya untuk menjaga ketepatan dan perubahan data. Kemudian juga untuk selalu memantau bagaimana posisi ya, posisi jumlah inventory kita, sehingga kalau kita pakai sistem min-max, nah sehingga terpantau bahwa inventory kita itu berada di antara minimum dan maksimum. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.